Bayangkan uang senilai 85 triliun per tahun dikalikan 10 tahun, nilainya adalah sekitar 850 triliun rupiah dicuri oleh bajingan korporasi kelapa sawit selama ini tidak bisa tersentuh hukum. Kok bisa? Ada yang lebih dari 15 tahun bahkan menanam di lahan milik negara di bawah Departemen Kehutanan. Memang pernah juga beberapa tahun yang lalu melalui Opung sewaktu menjadi Menko Marves, beliau akan menertibkan program sawit ilegal ini dengan luasan 3,3 juta hektar yang akan ditertibkan dengan diputihkan. Namun ternyata layu sebelum berkembang. Diduga pejabat dan penegak hukumnya main di tengah jalan, di drop cuan hingga tidak berhasil mengambil alih lahan-lahan tersebut. Kok bisa rakyat negara ini dimainkan oleh pejabatnya dan penjahat korporasi ya? Terus nggak bisa apa-apa terhadap kejahatan begini. Lalu sekarang negara tidak mau lagi dipermainkan korporasi dan pejabat oknum mengatasnamakan hukum tersebut. Sekarang dibuatkan Satgas Gabungan. Dalam kurang dari 2 bulan harus bisa mengambil alih 1 juta hektar sawit curian itu. Bayangkan itu nilainya kurang lebih sekitar 20 hingga 25 triliun setahunnya ke depan yang akan diambil negara. Di mana bukan hanya uang ke depannya yang akan didapat oleh negara, namun pencurinya yang telah sekian tahun enak-enakan korupsi dan mencuri harus dihukum juga. Dalam sebuah operasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Richard Tampu Bolon didampingi oleh Kabareskrim Polri, Jampitsus, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan juga Wakil Kepala Badan Urusan Negara BUMN terjun mengawal langsung penertiban kawasan hutan di Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim. Satgas menyita lahan sawit seluas kurang lebih 12.069 hektar milik PT Globalindo Alam Perkasa. Pada kehadiran di lokasi, Kasum TNI bersama sejumlah pejabat tersebut yang hadir secara simbolis memasang plang penyitaan lahan sawit PT GAP sebagai tanda penguasaan kembali oleh negara. Itu juga adalah langkah nyata operasi Satgas Garuda yang bertujuan untuk mengembalikan aset negara yang berada di kawasan hutan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini TNI sebagaimana pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan bahwa salah satu tugas operasi militer selain perang adalah membantu pemerintah dalam penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Sebelumnya Satgas Garuda PKH ini juga telah menertibkan lahan di beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit, diantaranya PT Agro Bukit seluas 3.800-an hektar, PT Mulia Agro Permai 1.300-an hektar, dan PT Mananjung Hayak 1.800-an hektar. Penertiban ini dilakukan secara serentak di 19 provinsi di Indonesia dari Sumatera Utara hingga Papua sejak 24 Februari hingga 18 Maret 2025 dan telah mencatat keberhasilan menertibkan 400-an ribu hektar kawasan hutan, dan hingga akhir Maret akan ditarget mencapai 1 juta hektar. Di mana ini adalah target gila yang hanya bisa diselesaikan secara gercep oleh Satgas. Apakah akan berhasil? Pak Prabowo nanti akan menjelaskannya. Intinya lahan itu harus dikembalikan kepada negara guna mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo. Langkah ini menunjukkan negara hadir dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah secara menyeluruh. Selain menertibkan aset negara, operasi ini juga bertujuan untuk mempercepat upaya perlindungan lingkungan serta memastikan pemanfaatan kawasan hutan bagi kepentingan masyarakat. Kehadiran TNI dalam kegiatan ini untuk memperkuat efektivitas penertiban lahan ilegal serta mengurangi potensi konflik yang terjadi di lapangan. Namun, tugas utama penegakan hukum tetap berada di bawah kewenangan aparat penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Di sisi lain, anggota Satgas Garuda yaitu tim kejaksaan terus mengungkap korupsi tata kelola sawit di KLHK pada periode 2005 hingga 2024. Bayangkan betapa bajingannya koruptor dan korporasi itu selama 20 tahun mencuri hak rakyat. Kasus korupsi ini diduga melibatkan pejabat Kementerian Kehutanan atau dulu merupakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK yang melibatkan tersangka yang tercatat sebagai pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian Kehutanan. Bayangkan. Penyidik Kejaksaan Agung juga telah menggeledah sejumlah ruangan di Gedung Manggala Bakti seperti ruangan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, Sekretariat Satuan Pelaksana, Pengawasan dan Pengendalian Kementerian Kehutanan, serta Direktorat yang membidangi pembayaran penerimaan negara bukan pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, ada 2.130 korporasi kebun sawit melakukan kegiatan ilegal di atas luasan hutan tersebut karena proses pemutihan ini tidak transparan
transparan sehingga ada permainan antara pejabat dan korporasi tersebut. Kasus korupsi tata kelola sawit ini diduga merugikan negara hingga 300 triliun. Angka ini dibocorkan oleh Pak Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang mengungkapkan ada bocoran uang negara soal tata kelola sawit. Data hitungan dari BPKP disampaikan Hasyim hanya berselang 4 hari setelah penyidikan kejaksaan menggeledah kantor KLHK tersebut. Namun Bosman tetap percaya nilainya adalah 850 triliun. Itu adalah uang yang diembat. Itu semua hak rakyat. Gila ya, betapa jahatnya rakyat ini dibohongi terus selama ini. Yuk, pada ngamuk. Peace.